이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Reni Sari Puspitawati dengan NIM 11046230058. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan konsep pengembangan ilmu pendidikan dari tokoh yang ada di Indonesia, yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang juga dikenal sebagai pendiri Taman Siswa memiliki konsep pendidikan yang sangat luas dan juga holistik. Ia menganggap pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan juga spiritual. Berikut adalah beberapa strategi dan metode pengajaran yang menjadi bagian dari konsep pendidikan ini, yaitu terdiri dari berbagai macam. Seperti diantaranya, yang pertama, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pengembangan potensi individu secara menyeluruh, bukan hanya sekedar pengetahuan akademis. Ia juga memperjuangkan pendidikan yang demokratis, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi yang ada. Ki Hajar Dewantara mendukung metode pembelajaran yang aktif dan juga partisipatif, di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, termasuk melalui diskusi, eksperimen, dan juga kegiatan praktis lainnya. Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian yang baik, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan juga kejujuran. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pentingnya kemampuan dalam pendidikan, di mana siswa didorong untuk memiliki inisiatif, tanggung jawab, dan juga kemampuan untuk belajar. Ia mendukung pendidikan yang mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan juga memecahkan masalah dengan cara yang baru dan juga efektif. Dengan konsep-konsep ini, Ki Hajar Dewantara berusaha menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, memberdayakan dan menghasilkan individu-individu yang berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, program yang diandilkan pada Ki Hajar Dewantara yaitu ada Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah gerakan pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta, Indonesia. Gerakan ini merupakan salah satu wujud nyata dari konsep pendidikan holistik dan demokratis yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa bertujuan untuk mendirikan pendidikan yang merangkul keseluruhan aspek manusia. Bukan hanya aspek intelektualnya, filosofi pendidikan yang diterapkan adalah mempersiapkan generasi muda yang memiliki karakter kemandirian dan kepedulian terhadap masyarakat. Gerakan Taman Siswa menerapkan prinsip demokratis dalam setiap aspeknya. Hal ini tercermin atau diterapkan dalam pengambilan keputusan kolektif, partisipasi siswa dalam pengelolaan sekolah, dan penekanan pada kesetaraan dalam pendidikan. Taman Siswa menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Diskusi, proyek, kolaboratif, dan pembelajaran berbasis pengalaman menjadi bagian integral dari pendekatan pembelajaran di Taman Siswa. Kurikulum di Taman Siswa dirancang untuk mencakup tidak hanya mata pelajaran yang akademis, tetapi juga pendidikan karakter, keterampilan yang praktis, dan pemahaman tentang lingkungan serta masyarakat sekitar. Taman Siswa dikenal karena pendekatannya yang inklusif, yang menyediakan kesempatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial ataupun ekonomi. Pendidikan di Taman Siswa tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mendukung pengembangan potensi siswa secara holistik. Karyawan juga terlibat aktif dalam mendukung operasional sekolah dan mendukung misi pendidikan Taman Siswa. Gerakan Taman Siswa terus berkembang dan memiliki dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendekatan dan prinsip-prinsipnya telah menginspirasi banyak institusi pendidikan lainnya dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, demokratis, dan juga berkualitas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.